Bismillah. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam hukumnya sunat saja, tapi menjawabnya wajib. Yang tak menjawab berdosa. Kemudian katuhnya jangan panjang. Kalau katuhnya panjang artinya tunggul. Kan ada orang katuh. Salam adalah doa, jadi ucapkan dengan penuh keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Yayasan Darul Mujahidin. Yang sama kita hormati, kita muliakan pengasuh dan pengawas penasihat Yayasan Darul Mujahidin, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Darul Mujahidin, Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Darul Mujahidin, Bapak dan Ibu Guru Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah, pegawai tata usaha, wabil khusus anak-anak kami sekaliannya. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir di tempat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mengorbankan waktu, tenaga, biaya, dana untuk menempuh sebuah jalan, yang di jalan itu ia dapatkan pengetahuan, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Konontah lagi yang dituntut itu ilmu agama, tak sama dengan ilmu umum. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan Allah kebaikan hidup untuk orang tersebut, Allah pahamkan ia tentang agama. Inilah nilai lebih sekolah kita ini ketimbang sekolah yang lain. Kita harus bangga, tapi tidak dalam bentuk ujub diri. Berbicara tentang peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dijelaskan oleh Allah tepatnya di dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu surat yang ke-33, ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa zakarallaha katsira. Kata Allah, pada diri Nabi kalian itu ada uswah hasanah, yang selama ini awak artikan contoh keteladanan, contoh kebaikan. Hasanah sebuah kata yang tidak asing di telinga orang beriman, sebab kata inilah yang paling sering awak ucapkan di dalam doa kita, yaitu Robbana samong nasogoci Robbana wafil. Doa ini jangan ditinggalkan, kebiasaan Rasul, kata Anas bin Malik. Sesibuk-sibuk awak berdoa, sepanjang-panjang doa, kalau doa ini tak dibaca ibarat garam, ibarat sayur kurang garam. Tak dibacanya Robbana atina. Dan kalau ada doa terlalu panjang, doa ini juga yang awak harapkan supaya cepat dibaca. Kan ada kadang-kadang doa ini terlalu panjang, ustadz itu membaca doa. Seluruh doa yang dipelajari dibacanya, mulai dari doa tamat TK sampai sarjana S2, mulai dari doa masuk WC sampai doa masuk masjid, doa sepanjang tali boro. Akhirnya karena terlalu panjang, tangan di atas turun ke bawah.
Dalam kondisi seperti itu, doa apa yang awak harapkan cepat dibaca oleh sang ustaz? Robbana atina kolah. Bilalah ustaz akan membaca Robbana atina. Begitu dia menampakkan tanda Robbana, hati awak mulai berbunga. Mudah-mudahan atina. Rupanya Robbana banyak dalam Al-Quran. La tuzigh qulubana, alun yalai. Dari sisi irama mungkin sudah Robbana, ibarat pesawat sudah mulai turun, tapi ternyata naik lagi. Zolamna, alunnya selesai. Tapi begitu dia membaca Robbana atina, muka yang tadinya sudah putus harapan sekali memerah langsung. Tanda doa akan selesai. Selesai ya doa. Makanya doa ini jangan tinggalkan. Hasanah sebuah kata yang sangat akrab, yang dalam doa diartikan bahagia, sukses. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia, bahagia akhirat. Sebab tidak semua orang mendapatkan perkara ini. Ada orang, kata Imam Ghazali, bahagia di dunia, sengsarunya di akhirat. Ada orang sebaliknya, kurang bahagia di dunia tapi bahagia di akhirat. Seorang mukmin sejati yang dicarinya dunia akhirat. Di dunia dia punya rumah gadang, karpet tabantang, makanan taidang, ada udang jorandang, ditambah ampe-ampe Palembang. Piti banyak di bank, kamana pai nek kapatabang. Tapi suami tidak mato keranjang, anak suku sembayang, tak ada yang mati masuk jurang. Itulah namanya hidup sonang dan tonang. Dunia akhirat itu. Bahagia di dunia, bahagia akhirat. Cuman di mana Allah letakkan kebahagiaan ini, kesuksesan ini? Allah tak letakkan bahagia itu karena awak punya rumah batingke, sedan mangkile, piti balipe, omek sabele, bini barompe. Enggak. Jadi situ diletakkan Allah. Allah tak letakkan pada jabatan. Allah tak letakkan kepada gelar S1, S2, S3. Sampai tak bisa menikmati S bersama keluarga. Saking sibuknya mengejar si S. Di mana Allah letakkan kesuksesan seorang hamba, kebahagiaan seorang manusia tersebut? Di ayat yang awak bacakan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau nak menengok orang bahagia, nak menengok orang sukses dunia sampai ke akhirat, itulah dia nabi yang awak bicarakan ini. Jadi nabi ini adalah wujud dari doa setiap hari yang kita panjatkan. Kalau nak menengok orang bahagia, tengok Rasul. Rasul inilah orang yang paling bahagia. Saya tunjuk ke belakang bukan menunjuk gambar saya, enggak. Di foto bagaknya minta ampun, Pak. Kenyataan kok bantuan. Rasul lah orang paling bahagia. Di dunia dia bahagia, di akhirat dia bahagia. Cuman permasalahannya, apa beliau yang awak contoh yang mendatangkan kebahagiaan itu? Tidak semuanya. Apakah awak sanggup mencontoh Rasul, Pak Ustadz? Sebab mereka itu kan dia itu Rasul, awak enggak. Kalau seandainya awak Rasul, enggak kan kalau seandainya awak ini Rasul, tentu nama awak kok Rasul palsu atau Nabi palsu. Enggak ada lagi Nabi sesudah beliau. Kita bisa mencontohnya. Agak paneh sekoci. Makanya aku tentang iku mak sesama paneh dengan kalian tadi. Tapi kalau lah kalian belino aku kesiko kene. Notolok surang itu ikut. Ah duduk sih kau nak. Poda. Nge. Yang paneh-paneh boleh belino. Ngapa tu? Nah, mengapa atau apa yang harus awak contoh dalam kehidupan beliau? Beliau ini jangan lupa, jangan ananda bayangkan Rasul itu tak bisa dicontoh. Itu kan Rasul, Pak Ustadz. Umpamanya ada nak melawan, ada nak memprotes, sementara awak ndak Rasul. Kalau seandainya awak Nabi atau Rasul, Nabi palsu. Cuman Rasul itu bisa dicontoh. Kenapa? Yang awak bicarakan maulidnya ini, beliau ini manusia persis seperti awak.
Kalau hari ini bapak ibu, kalau hari ini ananda sekalian itu dilahirkan, Nabi Muhammad itu lahir, bukan turun dari langit. Kalau hari ini awak punya nama, apakah Rasul tidak punya nama? Nama Muhammad artinya terpuji. Ayahnya Abdullah artinya hamba Allah. Ibunya Aminah, perempuan yang jujur. Yang menyusukannya Halimah, artinya lemah lembut. Kampung Halimah Sa'ad, Halimatun Sa'adiyah, artinya yang kondusif, yang tenang, yang bahagia. Pamannya Abu Thalib, Abu artinya ayah, Thalib artinya menuntut. Kakeknya Abdul Muthalib, Abdul artinya hamba, Muthalib orang yang menuntut. Lahir di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal artinya musim bunga yang pertama. Seluruh nama-nama beliau itu elok, itu tandanya beliau manusia. Coba kadang-kadang orang sering menyingkat-nyingkat nama. Jangan dibuat tuh nak. Kalau nama kawan Sulaiman, panggil Sulaiman. Jangan dipanggil Silai. Kalau Zulkifli, jangan dipanggil Siswa. Kalau Khadijah, jangan dipanggil DJ. DJ. Khadijah, Aminah, Fatimah, jangan dipanggil Pat. Fatimah. Elo-elo. Kalau seandainya beliau mengalami episode kehidupan 6 tahun, ibunya meninggal, 3 bulan dalam rahim ayah meninggal, 6 tahun ibu meninggal, 2 tahun sesudah itu kakek meninggal. Beliau mengalami, awak mengalami juga. Itu beliau manusia, awak manusia. Jadi wajar awak mencontoh Rasul. Tidak ada alasan untuk tidak mencontoh beliau. Yang awak bicarakan, yang titik permasalahan yang awak bicarakan, apa yang harus awak contoh supaya mendatangkan kebahagiaan? Ada dua nak. Yang pertama adalah Rasul itu bisa menjadi uswah hasanah, contoh kesuksesan, contoh kebahagiaan. Satu, beliau itu rajin beribadah. Ibadah kok kunci. Bagaimana mungkin kesuksesan itu bisa diukur dengan perkara yang lain, sementara orang itu tidak mau melaksanakan ibadah. Ibadah ini kalau nak elok dalam pandangan Allah, rajinlah beribadah. Perbuatan sehari-hari bisa berubah dengan apa? Dengan ibadah yang awak lakukan. Maka kalau tak kala disuruh beribadah, beribadahlah. Mulai sehariku hari ini, jangan tinggalkan ibadah tersebut. Rasulullah itu dijamin masuk surga. Awak belum tahu. Dan Rasul rajin beribadah. Tahu tidak kita bagaimana ibadah Rasul itu? Rasulullah itu pernah sholat sunat. Masuk sahabat, dengar sahabat Rasul membaca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu berapa juz? 2 juz. Kata sahabat, mudah-mudahan Rasul ruku. Beliau sambung dengan Ali Imran. Itu serakaat itu. Aku nak meninggalkan Rasul karena lutut kawanku lah menggegek. Tak tahan lagi. Ternyata beliau sambung dengan surat Al-Maidah. Ompek juz 1 rakaat. Itu rajinnya beliau beribadah. Beliau sujud sangatlah lama. Beda dengan awak. Nah sekarang awak suruh beribadah. Elokkan ibadah ni. Bukankah ibadah itu suruhan Allah? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kunci kesuksesan niku ibadah. Cuman ibadah ko elok-elok. Kenapa hari ini generasi-generasi awak kadang-kadang mohon maaf kurang akhlaknya? Mulai dari ibadah yang kurang elok. Coba mulai hari ini awak hijrah. Kalau disuruh beribadah, apalagi siap masjid raya ni besok. Elokkan beribadah. Disuruh berwuduk elok-elok. Contoh. Kau. Berwuduk awak. Bapa nak elok perangai anak. Kalau berwuduk bentuk ikut lajunya. Banyak tu pak. Itu wuduk saja baru itu. Padahal wuduk ini
tanda yang akan awak bawa pulang menghadap kepada Allah. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah hurran muhajjalina min asaril wudu. Umat aku itu besok akan datang pada hari kiamat dengan wajah yang berseri, bercahayu, berkemilau karena dibasuh oleh air wudu. Beko awak solat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Coba anda sekalian mulai dari wudu yang elok. Kau perangai besok elok jadinya kau nak. Kenapa demikian? Karena setiap ibadah yang awak lakukan ini memberikan pengaruh kepada gerak kehidupan sehari-hari. Elok kan wudu. Makanya omak-omak awak di kampung dulu itu kalau nak menjaga anaknya dari perbuatan buruk tidak terlalu panjang tuturnya tuh Bang. Padahal dia tidak tamat S1, S2, konontah lagi S3, SR sekolah omak awak bertanya. Iya napa ano? Tapi hasilnya ku tinyo duduk-duduk di sofa aku. Hasil orang tamatan SR bertan tuh nah omaknya. Ku ninyo. Ini dia. Apa yang disuruhnya? Ma, aku nak main. Ah, pergilah. Tapi jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan semayang ya. Jangan tinggalkan sholat. Apa maksudnya itu? Ibadah mampu mempengaruhi anaknya dalam berbuat di luar sana. Anak-anak sekalian betuyu kalau berwudu elok-elok. Mak elok perangai awak, bagus perangai awak. Contoh, wudu. Tolong nanti praktekkan. Wudu tuh baca bismillah. Bismillah. Cuci telapak tangan. Ha. Inilah anzong lagan tadin betu samyang tu. Kumur-kumur. Apa itu kumur-kumur? Saya termasuk ustadz yang lasa. Jadi tolong agak sabar. Kumur-kumur. Contoh kumur-kumur. Jangan kumur-kumur itu seperti ini. Lain orang kumur-kumur, kebetulannya ibu-ibu, lebih sayang dia sama lipstik daripada sama sunnah. Takutnya gincunya tangga. Makanya ibu ini sangat cerewet. Kenapa? Kumur-kumurnya tidak mampu mengeluarkan dosa yang dilakukannya. Kumur-kumur itu elok-elok. Tampung dengan tangan, boleh dua tangan, boleh satu tangan. Ha, atau ha. Apa itu kumur-kumur? Definisi kumur-kumur dalam fikih Abu Qudamah Al-Mughni nama kitabnya. Kumur-kumur ialah membolak-balikkan air di dalam mulut. Air baru terbolak-balik, baru disebut kumur-kumur kalau air terbolak-balik. Lai apa-apa kumur-kumur sikit ngambil itu merasa kuah gulai namanya tuh. Baru kumur-kumur saja, hikmahnya coba tengok. Tak kala seseorang berkumur-kumur kata Rasul, keluarlah dosa dari mulutnya seiring jatuhnya air ke lantai. Apa maksudnya? Ibadah elokkan, nanti kata-kata awak elok. Istinsa, basuh hidung. Elok-elok. Kalau perlu buat tenaga avatar. Tenaga angin. Iya. Kiro-kiro tuh. Basuh muka. Gosok. Digosok. Jangan sambil ngomong. Jadi acara tuh, entah tak jadi entah enggak. Masalahnya orang tuh ngomong. Bagaimana mampu memberikan bekas? Wudu elok, basuh tangan, gosok, usap kepala. Kalau perlu ngusap kepalanya apa? Ganteng. Itulah. Ini sudah tua.
Anak kecil saya saja yang paling bungsu semester 3. Itu yang paling bungsu. Sementara ayahnya kebontoan. Kenapa Pak Ustaz? Sok-sok Ustaz. Salah satunya wudhu elok-elok. Tampung tangan tuh nak. Pak Ustaz, gini boleh? Boleh. Sebab fikih berbeda-beda, jangan menyebabkan perpecahan. Ini boleh. Jangankan gini pun boleh. Tring, boleh. Cuman kalau anak kami perempuan, kalau rambutnya panjang, tersanggul, terikat, ndak usah pula dibuka. Cari pula ujungnya. Iya. Kenapa Rasulullah itu menyuruh sahabat ibadah? Karena Rasul tahu, elokkan ibadah hubungan kepada Allah, soal hubungan sesama manusia nanti Allah yang ngatur tuh. Perbaiki batin awak ini, Allah perbaiki zahir. Cukupkan kebutuhan akhirat, Allah jamin urusan dunia. Itu hebatnya tuntunan agama nih nak. Bagaimana mungkin orang bisa elok akhlak etikanya, ibadahnya saja bentuk itu. Solat elok-elok nah. Berdiri di hadapan Allah semangat. Semangat toh enggak tuh. Jadi kalau disuruh solat di mau solat tuh jangan loyo. Mato 5 watt. Badan bungkuk. Ngangkat tangan seperti orang sakit 3 bulan. Tak bertenaga, tak berselera. Allah. Lajunya sudahlah berdiri seperti orang sakit, bacaan lajunya mina. Kabir alhamdulillah kasih Allah Tuhan. Mantap kan? Awak ini ngomong kepada Allah, kepada manusia, orang tua saja kaulan karimah. Kepada sesama besar kaulan ma'rufa, kepada adik awak kaulan sadida, kepada pejabat kaulan layyina. Ada kaulannya dalam Al-Quran 7. Ada tempatnya masing-masing. Kepada Allah kaulan apa kalau laju minta ampun? Selaju-lajunya. Mantap kan? Boleh nanti dipraktekkan. Beransut dan berinsur perangai awak yang buruk dijaga oleh Allah. Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar. Elok. Semangat. Ngangkat tangan, semangat. Allahu Akbar. Di bawah daun telinga atau sejajar dengan bahu. Boleh pilih. Allahu Akbar. Allah. Mencontoh Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalian contoh aku solat, kata Rasul. Jangan terlalu tinggi. Allahu Akbar. Jangan terlalu rendah. Allah. Jangan bergaya. Allah. Letakkan tangan di dada. Rukuk elok-elok. Lurus. Pegang lutut. Jauhkan rusuk dari pangkal paha. Jangan di atas lutut. Bentuk orang buang air di Pulau Padang. Jangan terlalu bersemangat, betis yang dipegangnya. Jangan dipaksa. Kalau awak sedang sakit pinggang, jangan puluk. Kerotak. Akhirnya tak bangkit. Elok kan? Percayalah nak. Ini sudah terbukti, sudah teruji. Rasul sebagai uswahnya, contohnya. Elokkan zikir selesai solat. Sempatkan duduk 5 menit. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jangan sambil menguap. Astaghfirullah. Kata malaikat, dosa dan surang kau jangan diampuni. Muak kau nengoknya kau. Awak berdosa minta maaf sambil menguap pula. Ucapkan subhanallah elok-elok nak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan laju.
Subhanallah pendek dipotong duanya. Apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau kita sebut nama Allah, Allah sebut nama awak. Kalau awak sudah disebutnya, manusia akan sebut nama awak. Bagaimana mungkin manusia kenal sama awak, awak tidak kenal sama Allah? Nama Allah pun tak pernah awak sebut elok-elok. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan alhamdulillah. Tapi tidak pula berleha-leha dona ibadah ini. Jangan pula subhanallah, subhanallah, itu subuh baru pulang begitu Pak. Elok kan? Jadi kalau awak membicarakan mencontoh Rasul, jelas apa yang awak contoh. Yakinlah kalau awak mencontoh Rasul di bidang ibadah saja di dulu, ini akan mendatangkan keindahan, kemudahan. Ini sifat manusia ini kan suka mencontoh, cuma kadang-kadang salah contoh. Bapak dulu remaja juga nak suka mencontoh juga. Pulang dari nonton film Roma, nak mencontoh Roma. Iya, nonton bioskop. Keluar di situ ambil sapu. Bila kamu di sisiku, hati rasa sahdu satu hari. Nak mencontoh Roma pula. Itu waktu pulang nonton dari film Roma. Padahal tidak ada disuruh mencontoh lain kecuali mencontoh Rasul. Cuma kan awak belum tahu. Pulang nonton dari film Rambo. Ambil sapu Pak. Di depan cermin nih, masih ingat saya tuh. Bukan ototnya nampak, rusuk nampak. Tapi rasulnya rasul Rambo. Ambil sapu. Hanya di Rambo loh kawan. Nonton film India. Favorit itu. Pokoknya kalau sudah film India, waktu sekolah dulu Pak Ketua, Bapak Yayasan, orang ujian saya nonton Pak. Tapi kan awak sudah belajar, juara 1 tetap beasiswa. 2 manusia pintar di pendidikan guru agama di sekolah Penegoro dulu. Ini bukan nyombong, agak tinggi sedikit. 2 yang pintar itu, yang sekarang ini masih tetap profesor termuda di Indonesia. Satu namanya Samsul Nizar, menjadi rektor di Bengkali sekarang Pak. Itu kawan dekat saya. Yang kedua yang pintar tersebut, mohon maaf ini, Samsu Rijal. Maka 2 inilah yang Samsu itu sebenarnya. Gubernur juga Samsuar. Jadi kalau Samsu itu memang gitu. Nanti kita bicarakan. Pulang nonton film India, nggak boleh nampak tiang listrik. Ini tandanya yang namanya manusia, siapapun orangnya pasti suka mencontoh. Nah, nampak contoh Rasulullah. Nggak ada ampun. Nampak tiang listrik. Mitewa. Anak gadisnya jauh di sana. Mitere aja to jiko. Pulang dari nonton film Jet Li. Tahu Jet Li? Film karate. Wah, gaya tuh Pak. Padahal badan kecil, rasu-rasunya awak yang paling godang. Gaya jalan. Padahal gigi orang tumbangan. Bukan tak boleh mencontoh. Jangankan ananda sekalian ini, kami para ustadz ini pun fitrahnya mencontoh Pak. Maka hati-hati mencontoh tuh nak. Tak boleh sembarang mencontoh. Nampak orang umpamanya pakai anting-anting, nak pakai anting-anting pula Pak. Sakitnya minta ampun laki-laki ini. Ada orang rambutnya kecelup kuah sate, wak celupkan bola.
kuning tuh ada orang sini pakai jalur kutu, wak buek pula jalur kutu. Orang rambut ke atas, wak buek pula. Orang yang sisirnya rambut ke atas, jangan menengok rambut kawan, itu adalah sisir setan. Pakai yang ludah. Hati-hati mencontoh itu. Kalau nak mencontoh, contohlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami para ustadz nih dulu, Pak Ketua Yayasan, Pak Pengurus, penasihat, waktu Zainuddin masih tenar, itu suka juga mencontoh. Oh, mulai dari bentuk kopiah. Karena Zainuddin begini kopiahnya, awak giku kan bulu sedikit. Salnya, Assalamualaikum. Masih ingat tuh waktu lomba pidato, seluruh peserta salamnya persis Zainuddin MZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu nanti kayak gitu juga, yang nomor 3 gitu juga, cuman 5 menit bertahannya. 5 menit ke depannya itu ketahuan di mana asalnya. Kalau dia orang Mandailing, nampak pun apa Pak? Pertamanya iya Pak, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kayak Zainuddin. Salawat dan salam mulai nampak kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang Zainuddinnya, tinggal Mandailingnya. Hanya itu. Tenar Arifin, nak seperti Arifin pula. Alhamdulillah, segala sesuatu berzikir kepada Allah. Arifin Ilham. Datang A'agim, berseraban kayak A'agim. Itu tanda manusia suka meniru. Ia kalau ditirunya yang baik-baik, ngomongnya pun kayak A'agim juga. Ia tidak. Ternyata dalam hidup ini yang penting itu hati. Maka jagalah hati. Terkenal Maulana Ihsan yang memutar-mutar selendang itu. Jamaah. Kan ada itu. Iya kalau yang ditirunya yang baik-baik. Kalau ditirunya yang buruk, itulah akibatnya. Bapak ingat waktu Arapik tenar dulu, awak kan suka menirunya. Celana lebar, menyapu lantai. Celana Arapik. Itu jangankan botol, borok masuk ke dalam bau. Lagunya itu pandangan pertama. Pandangan pertama Arapik. Kemudian terkenal pula orang celana kecil ke bawah. Sehingga untuk memasukkan kaki perlu kantong asoy. Ingat namanya. Pernah ya aku tuh. Orang melilitkan ini. Ini generasi kami dulu. Lilit buka kantong. Awak nembagaknya, Pak. Gelang kami dulu itu adalah karet drum. Sampai 2-3 di sini, Pak. Nah, kaum muslimin suka meniru, suka mencontoh. Yang awak contoh Rasul, contoh satu ibadah Rasul. Makin ananda rajin beribadah, insya Allah makin berubah. Kan tidak payah, Dona. Ada ibadah namanya ibadah lisaniyah. Ibadah lisan. Mulai berkorojo belajar Bismillah. Apa payahnya? Perubahan. Selesai Alhamdulillah. Berbuat dosa, astaghfirullah. Keluar dari ruangan karena terlalu tergesa-gesa, tertendang pintu, tersoboi, ompek-pelompek, bercarut maksudnya. Astaghfirullah. Elok-elokkan istighfarnya. Astaghfirullah. Apalagi astaga naga. Ini kan lain namanya istighfar gaul. Astaga naga. Yang dibuat. Astaghfirullah. Berjanji awak jangan swear. Insya Allah. Ibadah lisaniyah namanya. Mulai dari yang kecil-kecil. Bismillah, alhamdulillah. Tapi sesuaikan pula. Kalau umpamanya ananda dapat musibah, jangan alhamdulillah doh. Umpamanya hilang sepatu, alhamdulillah. Nah, cocok tuh doh. Jatuh kawan, alhamdulillah. Nggak bisa. Tengok tempatnya. Ibadah
lisaniyah. Ada nama-namanya ibadah qalbiyah, ibadah hati. Merasa awak ditengok oleh Allah. Mulai hari ini kalau nak beribadah, salah satunya ibadah lisan, ibadah hati. Ananda akan berubah nak kalau merasa ditengok oleh Allah. Panik. Sampai mana kaji ya kata dia? Ibadah lisaniyah, ibadah qalbiyah. Ananda menjadi orang yang ahli ibadah kalau merasa ditengok oleh Allah dimanapun awak berada. Makanya seorang mukmin itu ibadahnya bukan di masjid samiang, bukan di musola saja, dimanapun kininku pun bisa awak beribadah kalau awak merasa ditengok oleh Allah. Oh, awak ni sekarang sedang divideokan, namanya ibadah qalbiyah. Sedang ditengok. Seafdal iman tak kala seseorang merasa ditengok oleh Allah dimanapun dia berada, namanya ibadah qalbiyah. Kenapa banyak mata daripada yang lain? Supaya awak merasa ditengok oleh Allah. Cuba tengok nak, orang kalau merasa dipoto, inyo pasti elok-elok bergaya. Bu foto bu, langsung foto betu. Lain tu ngangah mulutnya, lain tu betu. Karena tidak sadar. Coba kalau inyo sadar sedang dipoto, elok-eloknya. Yuk foto dulu yuk. Bahkan ada yang nak memperbaiki jilbabnya. Tunggu. Kan lah ibu-ibu kini. Togaknya pun mengeneng sekocik. Kenapa demikian? Sadar dia sedang ditengok. Di alam ini nak paling banyak alat penglihatan dari yang lain supaya manusia sadarnya sedang ditengok. Itu adalah ibadah qalbiyah. Di badan awak ni coba tengok ni. Ini ada namanya mata kepala. Turun ke tangan, apa namanya? Mata siku, supaya hati-hati. Turun ke bawah, mata kaki, elok-elok berjalan. Turun ke dada, mata hati. Naik ke langit, matahari. Di awang-awang, mata angin. Turun ke sungai, mata air. Masuk ke dompet, mata uang. Pergi ke dapur, mata pisau. Seorang suami, ya seorang istri yang kebaikan suaminya duit belanja, mata duitan. Seorang suami yang suka menengok bini orang, mata keranjang. Kenapa banyak mata? Supaya manusia sadar kemanapun dia pergi ada yang nengok. Coba kalau seandainya Ananda merasa ditengok oleh Allah, tak peduli ada orang tua atau tidak, ada guru atau tidak, ada teman atau tidak, yang penting Allah nengok. Apa ndak elok perangai Ananda sekalian? Allah sedang melihat saya, menatap saya. Ibadah qalbiyah namanya itu siko. Ada namanya ibadah badaniyah, itulah dia puasa, itulah dia solat, itulah dia berjalan menuju masjid. Ada namanya ibadah maliyah, itulah dia harta. Yayasan ini tidak akan berdiri sedemikian rupa eloknya nih kalau tidak ada orang-orang tertentu yang ada ibadah maliyahnya, ibadah hartanya. Jadi nak meniru Rasulullah, mulai hari ini rajinkan ibadah, elokkan ibadah. Satu. Yang kedua adalah apa beliau yang harus awak contoh yang mendatangkan kesuksesan tersebut. Yang kedua adalah akhlak beliau. Beliau itu punya akhlak yang luar biasa. Sebab awak ini jangankan berakhlak kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama yang besar, atau kepada anak yang lebih kecil, kepada hewan pun di dalam agama awak disuruh berakhlak. Kepada hewan, bukankah sering disebut Rasul itu seorang perempuan Bani Israel diampuni dosanya lantaran punya akhlak, menolong seekor anjing yang sedang kehausan, dan ditolongnya kok anjing ditolong, bukan kucing kesayangan Abu Hurairah, tidak unta yang bisa dinaiki, tidak kambing yang bisa disembelih, tidak ayam yang bisa digoreng. Yang ditolongnya
Menyebut anjing ini tidak enak. Besar menyebut anjing tidak enak, kecil tidak enak juga. Tidak enak. Anjing. Tidak ya enak dong. Iya kan? Selembut-lembutnya seseorang menyebut kata anjing tetap tidak elok. Tak percaya, pujilah seseorang itu sepanjang-panjang pujian. Tutup dengan kata anjing. Apa tu elok, peramah, suku menolong, bantu anjing. Ah kan elok aduh. Mau nyebut anjing pun tak elok. Nah, diampuni dosanya lantaran menolong itu. Kau entah lagi akhlak yang lebih besar daripada itu. Tak akan disia-siakan Allah denak. Bahwa hormatmu kepada orang tua mulai hari ini takkan disia-siakan Allah. Orang tua awak di rumah tuh doanya kabul, sumpahnya manjur. Kalau mau doanya langsung dikabulkan. Makanya mulai hari ini elok sama orang tua awak. Akhlak lah. Kalau dipanggil jawablah. Umpamanya nama awak Ucok. Maaf kalau ada namanya Ucok. Ucok, jangan pura-pura ndak donga. Iyo mak, suara awak harus di bawah orang tua awak. Oh cok, iyo mak, cok, iyo mak, oh cok, apa mak, cok, iyo mak. Jangan diate. Oh cok, iyo mak, jangan diate suara mak awak. Wati, iyo mak, wati, apa mak, wati. Iyo ma. Jadi do re mi fa sol la si do wa ti 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 ti, di bawah awak, di bawah itu sol. Wati do re mi fa sol yo ma wati apa ma wati oh iya ma di bawah kan no payah. Kalau disuruh taat. Cok beli omak rinso sebentar. Oke mak, Power Rangers berubah. Langsung. No payah do berbakti kepada orang tua itu. Disuruh taat. Jangan boleh leha-leha. Cup, pergi beli rinso. Beli pe angka 8. Makanya kadang orang tua muak menengok awak. Disuruh yang ringan-ringan tak mau. Akhirnya begitu diambilnya rinso, mendarat cubit 3 kali. Kau kalau minta duit copet orang. Tapi kalau disuruh 3 kali cubit. Salah siapa? Salah awak sendiri. Kepada orang tua awak. Apa payahnya? Coba tengok orang tua awak panas-panas begini masih bertungkus lumus di luar sana. Kan tak semua awak anak-anak orang senang kan? Ada mak awak yang susah, ada yang kerja tempat orang lain. Jadi berakhlak kepada orang tua, siapapun orang tua itu. Pak Ustadz, orang tua kok preman, itu urusan dia. Yang penting awak berbakti kepada mereka. Anak yang berbakti kepada orang tua, doa anak itu pun dikabulkan oleh Allah. Jadi elok-elok sama ayah mak awak. Uwais Al-Qarni itu bila dia berdoa selalu dikabulkan. Sampai Abu Bakar dan Umar ibnu Khattab dipesan oleh Rasul, kalian kalau bersuhu dengan si Anung tuh, Wais tuh minta doa keberkahan samanya. Apa salah satu rahasia keramatnya, karomahnya Wais Al-Qarni? Inyo pernah mendukung omaknya dari Madinah ke Mekah 480 kilo menukung. Nak poi menunaikan ibadah haji. Doa dikabulkan Allah. Jadi awak insya Allah nu pernah awak menukung dari Mahatu ke Pasir Pengarayan. Nu kan tolok. Nah, itu pernah dilakukan oleh tabi'in ini. Doa dikabulkan. Orang tua kepada guru. Ananda sekalian, zaman sekarang tak sama dengan zaman dulu. Dulu kami nih nak, jangankan menegur guru lagi. Menengok guru dari jauh saja tak sanggup. Kalau nampak guru takut atau sangat segan. Ini sebuah tradisi yang dulu pernah diajarkan. Bahwa guru itu harus dihormati. Harus dimuliakan. Beda dengan zaman sekarang. Tapi tidak termasuk mungkin anak-anak. Manggil gurunya pakai coy. Panggil bro. Halo coy. Astagfirullah. Saya pernah menengok anak murid minta api sama gurunya pak. Sesama merokok rupanya keduanya. Minta api pak katanya. Allahu Akbar.
Hormat sama guru. Sebab yang selama ini yang mengajar awak kan guru. Mulai dari guru SD sampai guru awak tamat madrasah aliyah atau SMA. Beliau yang mengajarkan awak dulu. Ini. Beh ubu, deh idi, budi. Masih ingat ni tak? Budi. Dokek 20 kali. Ini budi. Baru awak pandai membaca hari ini. Baru awak pandai menulis dipegangkannya tangan awak. Kau untuk membuat huruf A. Guru gitu. Jadi hormatilah guru awak. Jangan ejek guru. Jangan gosipkan guru. Sering kadang-kadang digosipkan guru. Dan jangan dibanding-bandingkan. Wah, masuk puluh guru apa kok? Guru goni diduduk on. Dari guru gopok. Oh ditirunya. Dari guru koroi sobek guru pimpiang, guru tiang listrik. Macam gelar-gelar guru gue buatnya. Hormat kepada guru. Sesama kawan demikian juga. Sayang menyayangi. Sejauh mana sebenarnya awak sayang kepada orang, sejauh itulah orang beradab sama awak. Anda sopan, kami pun segan. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ananda sekalian, bahwa seorang mukmin tidak kehilangan contoh dalam kehidupan. Kalau nak mencontoh, contoh Rasulullah. Rasul orang yang paling bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dan pantas untuk dicontoh. Setiap mencontoh Rasul, awak mendatangkan kebahagiaan dalam hidup ini. Ananda sekarang ini sedang giat-giatnya menuntut ilmu. Oleh sebab itu, rajin-rajinlah. Bahwa agama ini tidak mungkin bisa berdiri hanya dengan iman saja. Tapi juga perlu ilmu. Mulai hari ini terapkan. Bila ingin belajar, satu, milikilah tekad yang kuat. Saya harus sukses. Pengalaman bapak tidak menyombong. Apak dulu sekolah di Pekanbaru nak. Tinggal di musola. Menjadi gori musojid. Saya adalah keluarga miskin. No tolok sekolah do menyewa rumah no tolok do pak. Jadi gori musojid. Tukang sapu. Bukan karena bagus suara. Besok anda akan kuliah juga mungkin di Pekanbaru. Bukan karena bagus suara. Dek rajinnya kona. Rajin menyapu. Rajin mau iko-iko. Maka disuruh orang. Kalau mau kau tinggal di masjid tinggallah. Alhamdulillah di situ tinggal. Memang semester pertama ranking 7 waktu itu. Tapi kata orang kalau rajin awak belajar lekas pandai. Siapa yang pemalas tak naik kelas. Maka mulai itu apa pun belajar. Semester kedua juara 1 di kampung orang. Juara 1. Tahun ini juara sudah berpindah kata kepala sekolah. Juara 1 diraih oleh anak kita Samsurijal. Meleambun le do. Ananda tahu berapa jauh saya berjalan kaki? Pak, aku tinggal di Sukajadi. Sekolahku di jalan di Ponegoro dekat Sail. Ini tibu agak jauhnya itu do. Jalan kaki. Siap semayang subuh, bapak berangkat ke sekolah. Jalan kaki go. Sampai di sekolah ulun mati lampu le pak le. Lampu sekolah ulun mati lagi, lampu halaman. Awaklah hadir di situ. Tidak ada yang tidak mungkin dong. Dengan syarat sungguh-sungguh awak. Jadi anak sekalian, waktu di madrasah ini tampakkanlah itu. Ini kunci terakhir untuk meniru Rasulullah. Karena anak remaja rajin-rajin untuk ilmu. 1-5T ini. T yang pertama, miliki tekad. Saya harus sukses. Tapi bukan sekedar itu aja. Saya harus sukses, lalu tidak belajar, tidak akan sukses. Saya harus juara 1, tidak belajar, tidak akan juara 1. Tapi milikilah tekad. Jangan takut memanjat pohon apel, kata orang Belanda. Kalau anda jatuh di bawah pohon apel. Jangan takut juara 1 itu. Kalau anda tak sukses, juara 2. Iya no? Ulang jatuh kan sekalinya pak. Boom. Di bawah umbundian. Hanya umbundian jatuh umbundian. Betul tak? 2 kali jatuhnya. Boom, boom. Masih nomor 2. 3 kali. Boom, boom, boom. Nomor 3. Masih dapat 10 besar. Ini mungkin orang jatuh 10 kali. Pak, kebeng-beng pap. Kebeng-beng pap. Pak, kebeng-beng pap. Dari batang durian masuk ke batang salah. Ulun bonah terjadi dulu. Awak kenapa tidak sukses? Nulai tekad awak. T pertama ku nulai tekad tu. Aku dapat sampai naik kelas olah telah. Mo,
Itu nandape seseorang mendapatkan dari apa yang diniatkannya. Pernah tidak anda sekalian bertekad untuk juara satu, juara umum? Kalau tekad disampaikan Allah, maka pulang dari siku buat perubahan, tulis di kamar masing-masing, saya harus juara satu. Yakinlah anda sekalian, seseorang mendapatkan dari apa yang diniatkannya itu. Tekad. Yang kedua, mulai hari ini kalau ingin sukses, ingin bahagia, ingin berhasil, terencana. T nomor 2. No mungkin awak sukses kalau tanpa rencana, dona. Jadi susun rencana awak. Sebulan ke depan, 6 bulan ke depan, apa perencanaan kita untuk belajar. Yang ketiga, tekun. Tekun itu rajin. Tidak mungkin kita berhasil kalau memalas-malas. Makanya ditulis di dinding itu. Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Itu yang lagu yang dididik waktu awak kecil dulu, Pak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Minggu tak sekolah, rajin belajar, lekas pandai. Siapa yang pemalas tidak naik kelas. Betul itu. Lagu dulu tuh bernilai berbobot. Saya tidak menghina lagu sekarang. Lagu kini nunjuk oleh hujung pangkanya. Ada namanya kelompok kuburan, tapi tidak mengingatkan kita tentang kuburan. Lain kelompok kuburan namanya. Lagunya C D minor, E minor, K G, K C lagi, D minor, E minor, K G, K C lagi. Mengapa? Lupa lagi syairnya. Kalau lupa jangan menyanyi. Jadi tak ada makna. Kalau lagu dahulu itulah dia, Pak. Siapa yang pemalas tidak naik kelas. Jadi tekun. Bahwa orang yang pintar akan dikalahkan oleh orang yang tekun. Yang keempat yaitu teliti. Setiap belajar telitilah nak. Masuk ujian teliti, baca elok-elok. Banyak kadang-kadang kita ini salah bukan karena tidak pintarnya, kurang telitinya. Mulai sekarang kalau ada PR, ada tugas, coba teliti. Contoh, gigi nenek berjumlah A32, B16, C2. Yang mana nak pilih? Kenapa 2? Ya, karena ada lagu burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Berarti 2. Itu teliti namanya tanah. Kan ada lagunya tuh. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua hinggap di jendela. Tobang neneknya. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek tinggal 2 hinggap di jendela. Lah neneknya lah jadi 2 orang tuh. Burung kakak tua hinggap di jendela, gigi nenek tua hinggap di jendela. Giginya yang tobang ke jendela tuh. Itu harus teliti. Nah, anak sekalian, yang terakhir, kalau ingin anda sukses, tawakal. Yang kelima, yang terakhir, tawakal. Artinya dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anda sekalian, walaupun singkat, tapi mudah-mudahan membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Berubahlah, karena sesungguhnya orang lain tidak bisa merubah anda kecuali anda sendiri. Jangan takut sekali lagi memanjat pohon apel, karena sesungguhnya bila anda jatuh, anda cuma jatuh di bawah pohon apel. Selamat sukses, berhasil, berjaya. There is not the light will memorize in the jujur woman. Tidak ada masa yang lebih indah ketimbang masa remaja, maka gunakan baik-baik. Remaja hari ini adalah pemimpin-pemimpin hari esok. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Ghafurur Rahim, dengan rahmat dan karuniamu, dengan taufik dan hidayahmu, dengan kudrat dan iradatmu, dengan kasih dan sayangmu, kami keluarga besar Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah ini ya Allah, di tempat yang mulia ini menengadahkan kedua tangan memohon ampunan darimu ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni pula dosa ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa teman-teman kami, dan dosa orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Selamatkan kami ya Allah, diampun
dimanapun kami berada. Jauhkan dari bala dan bencana, dari musibah yang berbahaya, dari penyakit-penyakit yang susah mencari obatnya. Anugerahkan kepada kami ya Allah, anak didik kami ini ya Rahman ya Rahim, hati yang selalu bersih, pikiran yang selalu jernih, semangat yang selalu gigih, pandangan yang penuh kasih, dan prestasi hidup yang mudah mereka raih. Sampaikanlah cita-cita mereka ya Rahman ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram ya Ahadus Somad. Bahagiakan mereka dunia dan akhiratnya. Jadikanlah mereka ini generasi penerus dan pelurus negeri ini. Jadikanlah mereka anak yang soleh dan soleha, yang taat kepadamu, patuh kepada orang tua, mau menjalankan syariat agama. Akhirnya kepadamu ya Allah kami berserah diri dan menyerahkan segala persoalan hidup yang sedang kami hadapi. Berikanlah yang terbaik untuk kami ya Allah, menurut ukuran dan ketentuanmu. Allahumma anzilir rahmata wa ni'mata wal maghfirata wa sihata was salamata wat taufiqa wal hidayati li hazihil jamaah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.